Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabar hari ini teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan keberkahan ya. Amin. Di video kali ini aku mau bikin sifon pisang ya. Ini karena ada pisang yang udah matang banget di kulkas. Ini aku pakai pisang 2 biji karena adanya 2 biji ya. Ini kemudian kita kocok kuning telur dengan gula pasir ya. Jadi gula pasirnya nggak semuanya, sebagian saja, nanti sebagiannya buat mengocok putih telurnya. Kemudian aku kasih garam ini 1 sendok teh. Lalu kita aduk lagi seperti ini sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 80 gram minyak goreng, dan 100 gram susu cair atau santan instan ya. Ini aku pakai keduanya, jadi dicampur, aduk lagi. Kemudian masukkan 135 gram terigu protein rendah dan 15 gram maizena. Ini diayak dulu. Kalau sudah, kita aduk lagi sampai tercampur rata dan adonannya licin ya teman-teman. Nah, kalau udah licin seperti ini, baru masukkan pisangnya. Jadi ini pisangnya nggak busuk ya, masih segar karena di kulkas jadi kelihatan hitam. Kita aduk lagi. Nah, kita sisihkan. Lanjut kita mixer untuk putih telurnya. Ini kita mixer sampai adonannya itu kental, kaku, dan ciri-cirinya itu kalau baskomnya, tempatnya ini dibalik, adonan itu nggak tumpah ya. Maaf banget ini nanti untuk videonya nggak full untuk bagian mixer putih telurnya. Nah, ini masukkan 1 sendok makan perasan jeruk nipis. Kalau nggak ada bisa pakai cream of tartar ya. Untuk takarannya biasanya 1 sendok teh saja, tapi kalau misalkan pakai jeruk nipis atau jeruk lemon itu biasanya 1 sendok makan. Nah, ini lanjut mixer sampai ngembang, kaku, dan nggak tumpah ciri-cirinya ya saat dibalik baskomnya. Nah, ini udah jadi, lalu kita campurkan ke adonan yang kuning telur. Nah, ini dimasukinnya step by step ya, jadi nggak sekaligus ditumplek semua. Ini bisa 3 kali atau 4 kali. Jadi fungsinya, tujuannya itu supaya adonan kuning telurnya itu nggak kaget ketika ditambahin yang bagian putih telurnya. Nah, seperti ini cara ngaduknya ya teman-teman. Jadi biar nggak, kalau kelamaan ngaduk juga nanti adonannya terlalu cair. Apalagi ini pisangnya kan udah terlalu matang ya, jadi kalau emang yang lebih bagusnya itu yang sedang, jadi nggak terlalu matang. Nah, kita siapkan loyang. Ini di sini aku pakai loyang ukuran 20 cm. Jadi ini loyang khusus untuk sifon cake ya teman-teman. Jadi ini nggak pakai olesan apapun. Ini sebenarnya untuk taburan atasnya itu, kalau ada pisangnya itu dikasih irisan pisangnya ya, pisang Ambon. Tapi karena berhubung pisangnya cuma 2, jadi pisangnya cuma buat adonan saja. Ini nanti untuk toppingnya bisa pakai keju ataupun yang lain. Nah, di sini aku pakai keju sama almond ya. Jadi karena ini untuk dimakan sendiri, jadi toppingnya itu sesuai yang ada aja di rumah.
Nah ini kita oven, kita panggang dengan api kurang lebih 175 derajat ya. Ini dipanggang sampai matang. Nah ini udah mulai kecoklatan, aku pindahin ke rak yang atas, jadi biar makin makin tanek gitu. Nah ini udah matang, tinggal kita angkat dari oven ya. Kita matikan ovennya, kita ambil kuenya. Untuk waktu aku nggak pernah menentuin ya, kita kira-kira aja. Kalau udah seperti ini insya Allah matang. Kalau misalkan masih ragu, bisa dites pakai tusuk sate ya teman-teman. Nah ini lanjut kita tengkurepin di atas dasar loyang yang lebih besar dari loyang yang aku pakai. Jadi aku nggak pakai botol ya, karena pernah pakai botol itu guling kuenya. Karena loyang aku ini yang bagian tengahnya itu lubangnya kecil, jadi kalau ditengkuripin di atas botol itu nggak bisa nggak bisa seimbang, jadi roboh. Nah ini lanjut kita keluarkan dari loyang ya teman-teman. Nah ini kita rapihkan pakai pisau ya. Ini untuk topping sesuai selera saja ya teman-teman. Bisa juga di dalam adonannya itu dikasih keju bagi yang suka keju ataupun coklat ya teman-teman. Nah jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman cara ngeluarin sifon dari loyangnya. Menurut aku ya sifon ini unik, jadi ada keunikan tersendiri. Satu karena dia memang bolu tapi berbeda dengan bolu yang pada umumnya. Terus kedua itu loyangnya khusus ya, nggak dioles apapun juga. Terus saat dikeluarkan dari oven, dia nggak boleh langsung kita keluarkan dari loyangnya ya, jadi harus ditengkurepin dulu. Jadi kayak seperti ada tirakat sendiri gitu kalau untuk sifon, jadi nggak bisa langsung dikeluarkan dari loyang karena memang ini bolunya itu si sifon ini nggak pakai pengembang sama sekali ya, jadi mengandalkan dari si telurnya. Semakin telurnya fresh bagus, hasilnya dia akan mengembang sempurna dan hasilnya pun lebih maksimal ya teman-teman. Jadi ini menurut aku bolu, tapi bolu yang spesial, yang unik ya. Nah ini menurut aku ini enak banget ya teman-teman. Dan saran aku kalau sifon yang modelnya seperti ini yang pakai pisang, kalau udah dipotong seperti ini masukkan ke kulkas karena dia nggak tahan untuk suhu ruang ya. Apalagi kalau sampai 3 hari itu biasanya udah berjamur. Jadi sebaiknya masukkan ke kulkas dalam wadah yang kedap udara. Ini bisa dilihat dari teksturnya ya, sangat lembut dan manisnya ini pas ya, jadi nggak terlalu manis. Dan ini cocok banget untuk teman ngopi atau teh, apalagi di kala hujan ya teman-teman. Terlihat banget lembutnya. Ini lebih sehat juga karena tanpa pengembang. Nah sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.